minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatan wa salaman ala rasulina al-karim, amma ba'du. Para pemirsa penonton channel YouTube Pondok Pesantren Khalid bin Walid yang berbahagia, alhamdulillah kita telah berjumpa dengan bulan suci Ramadan, yang mana di dalamnya terdapat begitu banyak kemuliaan. Sebagaimana para ulama mengatakan, bulan suci Ramadan ini laksana matahari di antara bintang gemintang. Oleh karenanya, jangan sampai kemuliaan bulan Ramadan ini kita isi dengan amal ibadah yang sia-sia. Karenanya di bulan suci Ramadan ini kita tidak hanya sekedar menahan lapar dan dahaga, namun kita juga harus menjagakan hati kita agar amalan-amalan kebaikan yang kita lakukan senantiasa Allah terima. Karena ada di antara kita yang melakukan amal-amal kebaikan, akan tetapi Allah menolak amal kebaikannya. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 8, "Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir." Dan di antara manusia ada yang mengatakan bahwasanya mereka telah beriman kepada Allah dan juga hari akhir. Akan tetapi Allah mengatakan, "Wa mahum bimu'minin." Mereka tidaklah beriman. Mengapa demikian? Karena fi qulubihim maradun. Di dalam hati mereka terdapat penyakit. Adapun penyakit-penyakit hati ini yakni amradul qulub. Ada berbagai macam jenis penyakit hati. Bisa jadi ria, iri, dengki dan lain sebagainya. Oleh karenanya, jika hati kita buruk, maka amal kebaikan yang kita lakukan akan tertolak. Karena yang pertama Allah lihat adalah bagaimana hati, bagaimana niat kita ketika melakukan sebuah amal kebaikan. Hati kita adalah tempat Allah memberikan hidayah. Hati kita adalah tempat Allah mengilhamkan berbagai macam kebaikan. Jika hati kita kotor, maka kebaikan, segala bentuk hidayah dan ilham yang Allah berikan tidak akan hendak masuk ke dalamnya dan tidak akan betah berada di dalamnya. Sebagaimana Rasulullah bersabda, "Ala inna fil jasadi mudghah." Ketahuilah, sesungguhnya di dalam jasad manusia itu terdapat segumpal daging. Idza salahat salahal jasadu kulluh. Jika segumpal daging itu baik, maka seluruh perbuatannya, seluruh jasadnya akan ikut menjadi baik. Wa idza fasadat, akan tetapi jika ia rusak, fasadal jasadu kulluh, maka seluruh jasadnya akan menjadi buruk. Ala wahyal qalbu. Ketahuilah bahwasanya itu adalah hati. Sebagian para ulama mengatakan hati adalah malikul a'dha. Hati kita adalah rajanya tubuh. Dan tubuh kita adalah junuduhu, adalah tentaranya. Jika hati kita menghendaki kebaikan, maka tubuh kita akan ikut melakukannya. Oleh karenanya, bagaimana kiat-kiat kita, bagaimana cara kita menjagakan hati kita di bulan suci ini? Yang pertama adalah dengan memperbanyak membaca Al-Quran. Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran dapat melunakkan hati dan juga sebagai salah satu sarana untuk menjagakan hati kita. Raihlah ketenangan jiwa dengan membaca Al-Quran, karena ketenangan jiwa tidak didapati kecuali dengan keimanan dan keyakinan. Dan tiada jalan untuk meraih keduanya kecuali dengan Al-Quran. Yang kedua adalah dengan memperbanyak zikir. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati akan menjadi tentram. Salah satu cara kita untuk berzikir adalah dengan beristighfar. Hadirin rahimakumullah, jikalau kita sering merasa hati kita tidak selaras dengan amal kebaikan yang kita inginkan, hati kita ingin taat, akan tetapi kita masih saja suka bermaksiat, maka perbanyaklah istighfar, mohon ampunlah kepada Allah, sehingga Allah menjadikan hati dan pribadi kita selaras dengan hati yang menginginkan kebaikan dan ketaatan. Demikianlah ceramah yang saya sampaikan. Mari kita jagakan amalan-amalan kita dengan menjaga hati kita. Kita jaga hati di bulan suci sehingga hidup kita senantiasa diberkahi. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.